Hadis ini dari seorang sahabat yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar, yaitu tidak boleh melakukan perbuatan dharar yang membahayakan diri sendiri atau dirar atau membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis ini merupakan hadis yang sangat singkat, yaitu Nabi dalam hadis ini mengatakan la dharara wa la dirar, yaitu hanya terdiri dari 3 kata saja, la, kemudian dharar, kemudian wala dirar, 3 atau 4 kata. Di mana hadis yang singkat ini, walaupun singkat tetapi justru hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah dalam satu kaidah ilmu kaidah fikih. Kalau kita belajar ilmu qawaid fikih namanya, itu kaidah-kaidah fikih, maka ada satu kaidah yang disebut dengan kaidah ad-dhararu yuzal. Itu dharar artinya sesuatu perbuatan yang berbahaya harus disingkirkan, harus dihilangkan. Kaidah tersebut dalilnya adalah hadis ini, di mana segala sesuatu yang memberikan mudarat harus dibuang, harus dijauhkan, harus ditinggalkan. Itu kaidah dalam kaidah fikih, di mana kaidah tersebut berdasarkan dalil, ya, dalilnya adalah hadis Nabi ini, yaitu la dharara wa la dirar. Di mana dharar itu sendiri para ulama punya beberapa penafsiran. Yang pertama, yang sering diartikan, dharar artinya melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, sedangkan dirar melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Maka ini tidak boleh dilakukan. Atau mana yang lain, yaitu melakukan suatu perbuatan yang memberikan mudarat bagi orang lain, sedangkan dia mendapatkan faedah dari perbuatan tersebut, itu dharar. Sedangkan dirar, dia melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain, tapi dia tidak mendapatkan faedah dari hal tersebut. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Memberikan atau melakukan suatu perbuatan yang membahayakan orang lain, sedangkan dia mendapatkan manfaat dari itu. Dan ini tentunya mungkin banyak contoh. Seorang melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain dan memberikan manfaat buat dia. Dia rela membuat orang susah demi keselamatan dirinya sendiri. Ini adalah suatu hal yang tentunya dilarang, ya, dalam syariat. Ya, misalnya seorang melakukan hal, misalnya mendorong orang lain masuk jurang misalnya, asal dia selamat misalnya. Atau dia menyuruh orang misalnya pindah dari posisi yang utama, misalnya di shaf yang pertama, kemudian dia masuk di shaf yang pertama. Orang itu dia suruh pindah ke shaf yang kedua. Dan ini merugikan orang lain. Dan hal-hal yang lainnya yang mungkin contohnya sangat banyak, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang rela melakukan hal yang membahayakan bagi orang lain demi menyelamatkan dia sendiri atau demi mendapatkan faedah buat dirinya sendiri. Biarlah orang celaka asalkan dia selamat. Ini tentunya suatu hal yang dilarang, ya, dalam syariat. Atau ada seorang yang dia melakukan perbuatan membahayakan orang lain tapi tidak bermanfaat buat dia. Misalnya dia menyuruh orang untuk pindah dari shaf pertama, sedangkan dia tetap di shaf kedua itu, dia enggak pindah juga, tapi orang dia larang untuk jangan duduk di shaf pertama.
Tapi dia nggak duduk di saf pertama, dia di saf kedua. Dia melarang orang, tapi dia tidak mengambil manfaat dari itu. Dan ini juga ada. Seorang melakukan perbuatan yang pokoknya orang itu tidak boleh melakukan itu. Sedangkan dia sendiri juga tidak mengambil faedah dari hal tersebut. Misalnya dia menahan air misalnya, yang dia sendiri sebenarnya sudah cukup, tapi tetangganya dia tahan, jangan ambil air. Tetangganya mengambil air atau tidak, dia sudah cukup air, misalnya, dan seterusnya. Maka ini suatu hal yang dilarang tentunya, di mana seorang muslim tentunya tidak boleh melakukan hal yang membahayakan orang lain untuk keselamatan diri sendiri, atau membahayakan orang walaupun dia tidak mendapatkan faedah. Atau makna yang pertama tadi disebutkan, yaitu la dharar, artinya melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Ini juga dilarang, seorang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya seorang bunuh diri misalnya, maka ini perbuatan yang dilarang. Dan tidak boleh seorang mengatakan, ini kan diri saya sendiri, saya mau potong tangan saya sendiri, bukan tangan orang. Saya mau potong telinga saya sendiri. Ketahuilah bahwasanya tubuh kita ini milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya memakai saja. Makanya dilarang membunuh diri sendiri. Allah SWT katakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Maka tidak boleh kita melakukan suatu hal yang membahayakan diri kita sendiri. Seorang minum racun misalnya, membahayakan buat dirinya sendiri, tidak membahayakan orang lain, nggak boleh. Atau dia mabuk misalnya, hanya untuk dirinya sendiri, tidak membahayakan orang lain, maka ini juga dilarang. Karena ini adalah berarti dia tidak menjaga amanah Allah berupa tubuh yang Allah berikan, akal yang Allah berikan, jasad yang Allah berikan kepada dia, tidak dijaga. Maka ini tidak dibolehkan dalam syariat. Dalam salah satu maqasidus syariah, yaitu apa tujuan syariat ini diturunkan, yaitu salah satunya menjaga diri, hifdzun nafs, yaitu menjaga diri kita. Maka Allah SWT melarang membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Itu untuk menjaga diri. Maka la dharar, jangan melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, tidak boleh. Apalagi membahayakan orang lain, dirar, yang melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Ini jelas tentunya dilarang. Oleh karena itu, yang bisa kita lihat dalam syariat, ya dilarang perbuatan-perbuatan yang itu menjurus kepada hal-hal yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Karena memang seorang muslim hendaknya dia menjaga dirinya sendiri dan juga menjaga orang lain. Maka tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, kata Nabi SAW. Maka kita tidak ingin kita mendapatkan keburukan, begitu juga saudara kita sama muslim juga tidak ingin mendapatkan keburukan. Sebagaimana kita tidak ingin sakit atau mendapatkan penyakit, saudara kita juga begitu. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebuah kaidah ya, sebuah hadis Nabi SAW yang merupakan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama ya, dalam kitab-kitab fikih, yang itu menjadi acuan. Kalimat yang singkat ini justru kalau dilihat dalam kitab-kitab fikih, maka disebutkan contoh-contoh ya, furu atau cabang-cabang dari kaidah ini yang sangat banyak. Yang intinya semua adalah disebutkan dalam kaidah tersebut, yaitu ad-dharar yuzal, yaitu seluruh hal yang memberikan mudarat, baik itu mudarat buat diri sendiri ataupun orang lain, harus disingkirkan, dihilangkan. Karena Islam itu datang dengan manfaat, bukan mudarat. Islam itu memberikan manfaat buat manusia, buat alam, bukan memberikan mudarat. Maka ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, di mana syariat ini adalah syariat yang sangat mulia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan boleh melakukan hal-hal yang memberikan mudarat, maka ini tentunya suatu hal yang bertentangan dengan maksud dari syariat itu sendiri. Syariat Allah turunkan
syariat Islam ini diturunkan oleh Allah SWT, Al-Quran diturunkan, hadis diturunkan untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga kebaikan umat manusia dan alam ini. Makanya Allah SWT akan wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah ada perbaikan. Maka tugas kita justru menjaga yang ada, justru memperbaiki, bukan malah melakukan perbuatan yang merusak atau membahayakan, ya, baik diri sendiri ataupun orang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini ya hadis yang cukup singkat yang insya Allah maknanya sangat jelas bagi kita, di mana kita dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan perbuatan yang memberikan mudarat, ya, baik untuk diri kita ataupun orang lain, karena memang agama ini datang untuk kemaslahatan, kebaikan, bukan untuk keburukan, untuk menghancurkan. Maka kalau ada orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ini bertentangan dengan syariat. Dia melakukan perbuatan kerusakan, mengganggu orang lain, terus mengatasnamakan itu adalah bagian dari Islam. Tentunya ini salah. Islam itu justru melarang perbuatan mudarat dengan segala macam bentuk mudaratnya atau bahaya. Maka mungkin cukup ya pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Ya, silakan. Mengenai yang itu tadi Pak, misalnya bunuh diri. Lihat, saya pernah dengar katanya orang mati bunuh diri itu biasanya nggak diterima oleh tangan. Mana penjelasan itu? Iya, wallahualam ya, tentunya bunuh diri itu adalah dosa besar. Allah sendiri melarang dalam Quran, kemudian juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian 7 dosa besar. Di antara 7 dosa besar itu adalah bunuh diri. Maka seorang tidak boleh ya, bunuh diri, dan tentunya itu adalah perbuatan dosa besar. Adapun apakah orang yang dia bunuh diri itu jasadnya tidak diterima oleh bumi, wallahu alam, kita mungkin perlu membaca lagi ya, maksudnya dalil-dalil atau hadis yang menjelaskan tentang itu. Tapi sampai saat ini saya belum ada baca tentang itu. Tapi yang jelas memang bunuh diri itu dosa besar. Tetapi tetap dia muslim ya, walaupun dia, makanya di zaman Nabi ada seorang sahabat yang dia bunuh diri, yaitu ketika melakukan jihad, ya, ada seorang sahabat yang dia berjihad. Kemudian dia terluka ketika jihad itu. Karena dia mungkin gak tahan dengan luka tersebut, akhirnya dia bunuh diri. Dia tegakkan pedangnya, kemudian dia jatuhkan dirinya dengan dia bunuh diri. Tapi tetap disolatkan. Artinya ya dia muslim ya, tetap orang yang bunuh diri itu muslim ya. Tapi dia melakukan dosa besar tentunya. Ya, di antara dosa besar tentunya orang yang bunuh diri ini salah satunya dia orang yang dia tidak sabar atau tidak yakin akan takdir Allah. Ya, biasanya orang yang bunuh diri itu kan karena ada persoalan. Ya, stres misalnya, galau, tidak bisa menghadapi masalah, kemudian dia lupa akan rahmat Allah. Bahwasanya segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang buntu sebenarnya. Tapi mungkin persoalan itu solusinya tidak waktu itu sekaligus, tapi ada tahapannya atau mungkin butuh waktu dan sebagainya. Ada orang yang dia dapat penyakit, mungkin bertahun-tahun baru sembuh. Dia pengennya harus sekarang. Nah, akhirnya dia nggak tahan, kemudian dia bunuh diri. Nah, kayak ini, dia seolah-olah tidak yakin akan takdir Allah. Allah yang mentakdirkan dia untuk sakit, untuk berapa lama sakit, menderita itu. Kemudian dia tidak sabar berarti. Dan perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita itu pertama ujian dari Allah SWT, yang kalau kita sabar, kita akan ujian itu akan menghapuskan dosa kita dan meninggikan derajat kita. Kita sakit misalnya bertahun-tahun dan sebagainya misalnya, maka penyakit itu akan menghapuskan dosa kita dan meninggikan derajat kita. Makanya seorang tidak boleh dia berputus asa. Makanya Allah SWT mengatakan,
Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang dia telah berputus asa dari rahmatku. Katakan bahwasanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, melakukan perbuatan dosa dan sebagainya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang misalnya dia melakukan dosa kemudian dia mengatakan, oh ini saya ini dosa paling besar ini, kayaknya enggak diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Selama orang bertobat pasti diampuni oleh Allah SWT. Maka tidak boleh berputus asa. Makanya seorang muslim dia punya Allah, masih ada pintu bertobat. Kalau orang kafir ya dia tidak punya Allah, akhirnya dia mentok, tidak dapat solusi dan sebagainya, akhirnya dia bunuh diri macam-macam. Dia tidak ada tempat mengadu. Kalau kita mentok, kita tak ada mengadu kepada Allah SWT. Dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sama Allah. Kalau kita mau, angkat tangan kita ke langit, minta sama Allah. Apa yang Allah nggak bisa? Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Kalau kita berdoa dengan sesungguhnya, seluruh persoalan kita akan diselesaikan. Cuma mungkin ada yang persoalan waktu saja penyelesaiannya itu. Maka seorang muslim, seorang mukmin dia tidak pantas berputus asa dari rahmat Allah. Tidak pantas dia bunuh diri, galau, kemudian dia bunuh diri, nggak pantas seorang muslim. Kalau orang kafir, ya masih mungkin. Mereka nggak ada tempat bersandar, tempat mengadu nggak ada. Kalau kita ada tempat mengadu sama Allah SWT yang menguasai segala apa yang ada di dunia ini, yang Allah SWT mengatur seluruh alam ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Nah ini ya, tentunya ini suatu hal yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang kadang bertentangan dengan syariat, dan itu merugikan diri sendiri. Itu merugikan diri sendiri. Kita bunuh diri, rugi. Persoalannya nggak selesai kan? Ya mungkin selesai di dunia kita tidak merasakan, tapi di akhirat urusannya lebih panjang. Gitu. Kalau dengan bunuh diri aja selesai, ya mungkin. Tapi kan itu nggak selesai. Selesai di dunia mungkin, tapi di akhirat, yang itu kehidupan yang sebenarnya yang kita akan pertanggungjawabkan itu justru yang lebih persoalannya lebih panjang. Nah, ini ya. Nah, Allah Ta'ala.